Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak juga setiap umat Tuhan, kita mau menjadi berkat, kita mau terlibat dalam program ini dengan membagikan renungan singkat yang ada di dalam akun-akun sosial media kita, baik WhatsApp, Messenger maupun Facebook dan lain-lain, sehingga teman-teman kita yang melihat boleh juga turut diberkati, boleh turut dikuatkan, sehingga kita juga turut mengambil bagian menyebarkan kabar baik. Bukan hanya berita-berita yang menakutkan yang kita dengar dan ada di sosial media kita, bukan hanya berita-berita tentang mengkhawatirkan tentang COVID, tapi kita juga mau memberitakan kabar baik bahwa masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar, masih ada mujizat, masih ada pengharapan. Itu yang kita mau bagikan, karena saudara dikasih dalam Tuhan terlalu banyak berita-berita yang membuat kita takut, panik, cemas, khawatir. Karena itu kita mau jadi agen perpanjangan tangan Tuhan, membawa berita kabar baik, membawa berita sukacita, membawa berita pertobatan, sehingga melalui hidup saudara dan saya, melalui program Bible and Coffee ini, kita menjadi berkat. Amin saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebelum kita memulai segala sesuatunya sepanjang hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami terpelihara dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatu, kami berdoa biar Roh Kudus mengajarkan kami, menuntun kami dalam terang jalan Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 25 dan ayat 26. Ini cerita bagaimana Absalom, anak dari Daud, mengambil alih kerajaan ayahnya, kerajaan Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Daud mengalah gitu loh. Daud mengalah. Daud pada saat itu posisi sebagai raja, dia bisa menghandle, dia bisa mengatasi sebuah pemberontakan. Tapi dia memilih untuk melarikan diri. Dia memilih untuk mengundurkan diri. Dia memilih untuk mengalah. Sehingga akhirnya ada satu perkataan saudara yang dikasih dalam Tuhan yang disampaikan kepada Imam Zadok pada saat itu, ketika imam-imam pada saat kepemimpinan Daud ikut turut melarikan diri bersama-sama dengan Daud. Perkataan ini disampaikan kepada Daud, kepada Imam Zadok. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah 2 Samuel 15 ayat 25 dan 26, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Karena pada saat itu imam-imam semua ikut Daud, ikut lari, ikut bersama-sama, karena pada saat itu pemerintahan Daud mau diambil alih oleh Absalom. Daud bilang, bawalah tabut Allah itu kembali kepada kota. Lihat perkataan Daud saudara, jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Ayat 26. Tetapi jika ia berfirman, begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud mengerti betul kalau ada sesuatu terjadi, Daud belajar berserah. Daud belajar berserah. Dia bisa pakai kekuatan saudara. Dia raja, dia punya kedudukan, dia punya pasukan, dia bisa membabat habis orang-orang yang berusaha mengambil alih, mengadakan pemufakatan yang jahat, dia bisa selesaikan. Tapi dia takut, jangan-jangan nanti takutnya gitu saudara, takutnya nanti jangan-jangan memang ini kehendak Tuhan. Karena itu dia belajar berserah. Dia bilang kalau memang ini kehendak Tuhan, maka Tuhan bisa membawa saya kembali ke sana. Tapi jika Tuhan bilang, biarlah aku tidak berkenan kepadamu, maka biarlah itu yang terjadi. Jadi di sini Daud mengajarkan kepada setiap kita, apapun yang terjadi, either engkau difitnah,
engkau disakiti, engkau dianiaya, engkau dihancurkan rumah tanggamu, disiasati sesuatu yang jahat dalam kehidupanmu. Daud sedang mengajarkan, ayo belajar berserah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pegang kendali kok dalam hidup kita. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhan mengatur segala sesuatunya dalam hidup kita. Dia bisa buat apa yang dia pandang baik dalam hidupnya, dalam hidup kita. Sehingga akhirnya Daud mengajarkan pagi hari ini buat setiap kita. Jika Tuhan lakukan apa yang baik, maka dia pastikan itu sangat teramat baik, jauh dari apa yang kita pikir baik. Sehingga akhirnya kalau kita punya rencana, kita punya planning, kita bawa kepada Tuhan, tapi tidak terjadi, justru yang terjadi sesuatu yang lain. Kita belajar, Tuhan, aku berserah karena aku percaya rancanganmu adalah yang terbaik. Sampai sini ngerti ya saudara? Sehingga akhirnya kita mengerti, hidup ini kalau ada sesuatu terjadi di luar apa yang kita inginkan untuk terjadi, di luar apa yang kita doakan, jangan stres. Jangan stres. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, demikian tingginya rancanganku daripada rancanganmu, seperti tingginya langit dari bumi. Jauh saudaraku. Tapi yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu pasti teramat baik. Itu pasti jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Dari perkataan ini kita mengerti Daud punya prinsip. Saya harus berserah kepada Tuhan. Dia bilang, tetapi jika Tuhan berfirman, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Daud gak mau melawan. Karena Daud takut jangan-jangan ini kehendak Tuhan. Makanya Daud berserah aja. Kalau memang Tuhan masih memberikan saya kasih karunia, kata Daud, maka saya akan kembali ke tempat saya. Tapi jika Tuhan pandang baik untuk saya keluar, tidak lagi menjadi sebagai seorang raja, maka jadilah apa yang Tuhan pandang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan pagi hari ini kita belajar untuk hidup selalu berserah kepada Tuhan. Kalau engkau difitnah, engkau disakiti, nggak usah stres. Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mendidik kita. Kita cuma mau bilang, Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik untuk terjadi dalam hidup saya, biarlah itu terjadi. Kalau tiba-tiba engkau jaga rumah tanggamu, tiba-tiba suamimu selingkuh, tiba-tiba istrimu selingkuh, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita cuma mau bilang, Tuhan, saya kerjakan apa yang menjadi bagian saya, dan saya menyerahkan rumah tangga saya ke dalam tangan Tuhan. Kita perbaiki diri kita kalau kita masih kurang. Tapi kalau memang ini campur tangan kuasa kegelapan dan kerjaan-kerjaan dukun, kerjaan-kerjaan santet paranormal, saya mau pastikan Tuhan akan berperkara dalam rumah tanggamu. Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar berserah. Karena tidak selamanya apa yang kita inginkan itu terjadi. Di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, ada aja goncangan hidup. Di tengah-tengah kita ngikut Tuhan dengan setia, ada saja pergumulan yang terjadi. Bukan berarti Tuhan menyertai kita lalu kita aman, semua terjadi sesuai dengan kita inginkan. No. Justru terkadang kalau kita disertai Tuhan, Tuhan membawa dan membentuk, mengajarkan dan mendidik hidup kita untuk semakin dewasa. Tugas kita apa? Sama seperti Daud bilang, Tuhan, jika Tuhan pandang baik apa yang terjadi sekarang ini, itu Tuhan pandang baik, maka jadilah apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kita belajar, hiduplah selalu dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik buat setiap kita, di bawahnya kita masuk dalam rancangannya yang ajaib. Bahkan Tuhan bisa pakai rancangan-rancangan orang jahat untuk memberkati anak-anak Tuhan, untuk memberikan hidup kepada anak-anak Tuhan. Tugas kita belajar percaya dan belajar untuk berserah dalam segala sesuatu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami diingatkan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami harus belajar berserah. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan, tidak selamanya apa yang kami doakan terjadi, tidak selamanya apa yang kami inginkan itu terjadi. Justru ada kadang kala terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan untuk terjadi. Justru itu yang terjadi dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami difitnah, kami ditipu, kami dirugikan, kami disakiti. Tapi di situ kami belajar untuk berserah. Karena kami tahu peperangan kami bukan melawan darah dan daging. Peperangan kami melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Peperangan kami bukan melawan manusia. Peperangan kami melawan roh-roh jahat. Karena itu ya Bapa, kami berdoa. Karena kami belajar berserah. Untuk itu kami menyerahkan hidup kami.
Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami mau letakkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami tahu apa yang Tuhan pandang baik, itu pasti baik buat kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, belajar untuk berserah, bukan menyerah. Berserah berarti Tuhan, ini hidupku, jadilah apa yang Tuhan pandang baik untuk terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.